Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kelompok 1 sampai 6 sudah siap belum ini? Oke, sebelum presentasi kelompok 1 sampai 6, ada materi sekitar 30 menit ya. Sampai 1 jam, kemudian nanti baru kelompok ya. Dipresentasikan maksimum 10 menit. Oke, saya lanjutkan. Pertemuan ketiga ini membahas tentang internal memori. Oke, internal memori, kita lanjutkan. Dalam Pak, kemit, Pak. Suaranya tidak keluar, Pak. Oh ya, kemarin sudah kita bahas tentang eksternal memori ya kemarin. Jadi setiap sel memori ya, ketika ada pembacaan dan penulisan, terhadap suatu data terhadap memori itu ada kontrolnya. Bagaimana data itu masuk dan bagaimana data itu keluar. Ini tipe-tipe memori ya. Ada RAM, random access memory. Ini disebut dengan kategori read-write memory. Memori yang bisa dibaca dan ditulis ya. Kemudian bagaimana cara menghapusnya? Pakai electrically dengan menggunakan listrik ya, strom listrik gitu. Dan yang kedua adalah menggunakan level byte. Karena ada write and read itu tidak menggunakan level byte seperti beberapa tipe memori yang menggabungkan antara memori lama dan teknologi memori yang baru yang terkenal dengan flash gitu ya, flash memory. Bagaimana dengan mekanisme dari penulisan pada RAM atau random access memory itu menggunakan electrically, otomatis sifatnya adalah butuh aliran listrik atau volatil. Gitu. Kemudian tipe memori yang lain ada ROM atau read and only memory, kemudian PROM, programmable read only memory, kemudian ada erasable programmable read only memory, kemudian ada electrically erasable programmable read only memory. Ada ROM, ada PROM, ada EPROM, ada EEPROM. Gitu. Yang terakhir adalah flash memory. Tipe memori mulai yang kedua sampai dengan flash memory ini ada yang
kategorinya read only memory, hanya yang bisa dibaca saja gitu ya. Kemudian read mostly memory, ya mirip ya, tapi pada umumnya itu dibaca saja. Kemudian secara teknik untuk melakukan penghapusan mulai dari ROM sampai flash memory, untuk read only atau ROM sama PROM gitu ya, itu tidak mungkin dihapus atau not possible. Kemudian untuk EEPROM sama EEPROM dan flash memory ini memungkinkan untuk dihapus datanya. Untuk EEPROM, Erasable Programmable Read Only Memory ini menggunakan ultraviolet light atau menggunakan pendekatan level chip atau level perangkat kecil yang digunakan untuk menempatkan program di dalam ROM itu. Kemudian yang EEPROM ya, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, itu menggunakan teknik penghapusan elektrik ya, kemudian menggunakan level byte. Kemudian untuk flash memory ya, flash memory ini menggunakan electrically sama, jadi yang menggunakan electrically dalam penghapusan itu RAM, kemudian PROM, kemudian flash memory. Kemudian bagaimana ROM sampai flash memory itu mekanisme penulisannya? Mekanisme penulisannya bagaimana? Ada yang menggunakan marks, ada yang menggunakan listrik. Kemudian sifatnya RAM itu butuh aliran listrik. Selain itu, ROM sampai dengan flash memory tidak butuh aliran listrik karena dia mempunyai struktur sendiri, mempunyai mekanisme sendiri. Ketika listriknya mati dan data yang sudah disimpan itu tidak hilang. Kemudian ada dynamic RAM atau disebut dengan DRAM. Gitu. Apa itu DRAM? DRAM secara teknologi atau teknologi RAM itu dibagi menjadi dua teknologi. Ada yang dynamic RAM, ada yang static RAM. Sekarang DRAM-nya. Dynamic RAM ini dibuat dengan suatu sel ya, sel yang menyimpan data, di mana sel tersebut itu merupakan kapasitor yang bermuatan sebagai charge on kapasitor yang mempunyai muatan. Kemudian ada atau tidaknya muatan tersebut pada kapasitor itu diinterpretasikan atau ditafsirkan sebagai suatu binary, 1 atau 0. Ya. 1 atau 0. Kemudian memerlukan muatan yang secara berkala digunakan untuk mempertahankan penyimpanan data. Jadi dynamic RAM ini perlu muatan ya, perlu aliran ya, pada kapasitornya itu agar untuk memaintain data storage atau untuk mempertahankan penyimpanan data. Oke. Kemudian yang paling bawah, the term dynamic refer to tendency of the storage chart to leak away. Di istilah dinamis ya, istilah dynamic di sini mengacu pada kecenderungan suatu muatan yang disimpan itu melemah. Ya, sehingga apa? Sehingga perlu adanya muatan itu untuk
butuh apa ya? Butuh suatu daya agar penyimpanan data atau data yang ada di RAM tersebut itu dapat dipertahankan. Ini struktur atau struktur dari sel memori. Strukturnya seperti ini. Ada baris alamat ya, kemudian ada alat digital, perangkat digital atau perangkat elektronik ya, ada transistor, kemudian ada kapasitor, ada ground, ada baris bit, ya, kemudian ada apa lagi ini, ya sama ya. Pada bagian dynamic RAM itu selnya terdiri dari itu sebelah kiri ya. Ada static RAM itu ada di sebelah kanan, jadi lebih kompleks yang static RAM. Oke, sekarang SRAM atau static RAM versus DRAM. Static RAM versus DRAM ini both volatil ya, sama-sama memerlukan aliran listrik ya. Jadi static RAM maupun yang dynamic RAM ini memerlukan aliran aliran listrik. Jadi daya atau pasokan listrik itu harus dimasukkan ya atau dilewatkan kepada dua perangkat ini secara terus-menerus ya, atau dipasok terus-menerus agar datanya tidak hilang. The power must be continuously supplied to the memory to preserve to the bit value, untuk menjaga ya agar memori ini untuk mempertahankan nilai bit. Jadi ya dalam kata lain adalah volatil gitu ya. Jadi kalau nggak ada listriknya nggak bisa menyimpan, kalau ada listriknya bisa menyimpan. Kemudian ada dynamic cell, ada static cell. Jadi ada dynamic cell ini salah satu kelebihannya. Yang pertama adalah simple to build, kemudian lebih kecil ya, sangat sederhana untuk dibuat atau sederhana untuk dibuat. Kemudian lebih kecil. Kemudian more dense, lebih padat ya, lebih padat. Jadi sel lebih kecil tetapi lebih banyak sel per satuan luas. Kemudian less expensive, lebih expensive itu apa? Mahal. Lebih mahal ya. Lebih murah apa lebih mahal? Mahal, Pak. Kalau murah itu apa? Cheaper ya. Cheap. Ya, cheap ya. Berarti lebih mahal. Kemudian require the supporting refresh circuit. Apa ya maksudnya ini? Jadi membutuhkan support ya, membutuhkan supporting dari sirkuit untuk melakukan refresh terus menerus. Jadi dynamic cell ini agar menjadi dynamic itu kan perlu supporting gitu ya. Supportingnya berupa apa? Refresh dari sirkuitnya. Sirkuit itu kan berarti ada pola yang menghubungkan antar sel gitu ya. Kemudian tend to be for large memory requirement. Jadi kecenderungan cenderung memorinya lebih besar gitu ya, cenderung membutuhkan memori yang lebih memory requirement. Tend to be favor, berarti lebih disukai gitu. Lebih disukai untuk kebutuhan memori yang besar. Dynamic cell ini adanya kebutuhan bahwa memori yang dibutuhkan di suatu saat itu besar.
sehingga ada istilah tend to be for large memory requirement. Tapi ketika ada suatu keinginan untuk memasang memori pada komputer itu lebih besar, maka ada kecenderungan dynamic cell ini diterapkan. Kemudian statik berarti tetap gitu ya. Nah, statik itu lebih tetap. Nah, ini ada kelebihannya juga. Faster, lebih cepat. Use for case memory. Ora iso gede ya. Artinya case sekarang itu kan maksimum berapa? Paling 256 ya. Nggak sampai ya. Ya, ini cocoknya digunakan untuk memory case ya. Ya, baik both on and off chip, baik digunakan untuk chip yang sifatnya on maupun yang sifatnya off. Kemudian read only memory. Tadi sudah ya, secara garis besar read only memory itu hanya bisa untuk dibaca itu. Kemudian sifatnya volatil. Nah, ternyata di sini lebih detail lagi ya, contain a permanent pattern of data that cannot be changed or added to. Jadi berisi permanen data yang tidak dapat diubah atau ditambahkan gitu ya. Kemudian tidak memerlukan sumber daya, tidak memerlukan volatil. Jadi non volatil gitu ya, tidak memerlukan sumber daya untuk mempertahankan nilai bit dalam memori. Jadi ketika listriknya mati, itu data yang sudah tersimpan itu data yang sudah diprogram oleh pabrik ya, itu tidak bisa dihapus atau tetap ada. Gitu. Kemudian data or program is permanently in main memory and never need to be load from a secondary storage device. Data atau program ya antara memori yang ada di dalam suatu perangkat misalnya mouse itu dia punya ROM. Nah, itu ketika diprogram oleh pabrik maka dia permanen. Kalau ROM-nya ini rusak atau software-nya hilang, itu otomatis perangkat itu nggak bisa digunakan karena digunakan untuk mengenali siapa dirinya. Oh, saya mouse begitu ya. Oh, saya keyboard itu. Atau misalnya saya LCD. Nama saya Samsung, nah, gitu ya. Memori saya bla bla bla, ditempatkan, dialokasikan untuk program ini melalui bus apa. Address yang saya pakai ini, nah, gitu. Kalau seandainya dia mengenalkan dirinya itu. Kemudian data is actually write into the chip as part of the fabrication process. Di data secara nyata diletakkan pada chip, jadi programnya itu diletakkan pada chip pada proses fabrikasi atau pada proses produksi. Jadi pada saat produksi itu pada saat fabrikasi itu ditancapkanlah program itu, kemudian baru dijual ke pabrik atau diretailkan gitu ya. Sama dengan mouse dijual lah, sebelum dijual kan programnya diinjek dulu datanya di ROM ya gitu ya. Saya mouse Logitech ya, kecepatan geraknya seperti ini, nah itu ada di ROM-nya itu, di program di ROM-nya. Nah, ROM ini nanti akan berkomunikasi dengan prosesor dan perangkat yang lain di dalam komputer. Disadvantage of this, apa maksudnya ini? Apa kekurangan ya? Kalau disadvantage, kekurangan ya, kekurangan dari ROM yang pertama adalah tidak ada ruang kesalahan, jadi nggak boleh salah, harus benar semua. Ya, jika ada misalnya if one bit, jika ada satu bit yang salah, maka semua sekumpulan semua
semua kumpulan ROM harus dibuang. Nah, maksudnya bukan semua kumpulan ROM. Iya ya, karena tidak bisa itu. Kalau nggak bisa seenaknya untuk dihapus. Maka jika satu bit is wrong, the whole batch apa ini? Seluruh dari kumpulan ROM must be throw out, harus dibuang. Ya memang nggak boleh salah ya, karena di situ untuk memastikan bahwa setiap komponen yang ada di dalam perangkat itu harus betul-betul sama penggunaannya, karena penggunaannya itu yang menjebatannya adalah ROM-nya itu yang berisi program. Kemudian data insertion stop include a relatively large fixed cost. Saat data tersebut diinsertionkan, dimasukkan ya ke dalam chipnya itu ya, maka di situ ada biaya tetapnya ya. Kalau di sini ditulis relatif besar, jadi kita nggak tahu perhitungannya di pabrik ya. Tetapi itu merupakan suatu teknik ya, di mana program itu dibuat oleh orang yang setiap orang mempunyai harga ya dalam pembuatan program itu. Makanya ini disebut dengan data insertion step include ya, termasuk di dalam biayanya, biaya menginjekkan itu ya, pembuatan dan menginjekkan itu ke dalam chip. Kalau membuat perangkat secara umum itu kan perlu ahli juga kan, perlu ahli dalam pembuatan program di dalam ROM-nya. Biasanya pakai bahasa pakai bahasa assembly ya, atau pakai bahasa apa itu? Ya bahasa mesin ya, atau the low level language. Kemudian PROM atau programmable read only memory. Ya, programmable read only memory. Ya. Lebih ekspensif. Ekspensif itu apa artinya? Mahal. Mahal, Pak. Mahal ya. Alternatif yang lebih mahal ya. Jadi setiap ada teknologi yang baru, mulai dari ROM, PROM, EEPROM, flash itu lebih mahal gitu ya. Kemudian non volatil ya, sama ya penjelasannya non volatil. Non volatil berarti tidak butuh strum. Writing process is performed electrically and might be performed by supplier or customer at time later than the original chip fabrication. Di proses penulisan dilakukan secara elektrik ya, dan dapat dilakukan oleh seorang supplier. Jadi supplier alat itu dia mempunyai alat sendiri untuk melakukan pemrograman ini. Tidak harus di pabrik ya, atau alat apa itu. Atau bisa juga customer-nya sendiri yang melakukan writing itu di lain waktu. Mohon maaf Pak, sebelumnya Pak, less expensive itu bukannya lebih murah Pak ya? Wah ini bahasa Inggrisnya saya harus, sebentar kita cek dulu ya. Makanya saya tanya, ini chip ini artinya apa? Expensive itu lebih murah. Kalau less, iya. Ya kan ada less-nya itu depannya. Oh iya. Sorry. Ya perlu, ya, namanya saya bukan orang Inggris. Kalau ekspensif kan mahal gitu ya. Betul ya? Iya betul. Kalau ada lessnya itu berarti lebih murah gitu ya. Iya. Kalau chip itu murah. Kalau less chip berkata ya, less chip gitu ya. Adanya very chip Pak biasanya Pak. Adanya very chip ya. Iya. Oke. Berarti style bahasa Inggris kita harus di-upgrade. Sehingga tafsirannya salah jadinya. Oke, less expensive berarti lebih murah.
berarti sebuah apa namanya PROM atau ROM yang kita bisa jadikan alternatif dengan harga yang lebih murah. Jadi kalau ada lesnya ini lebih murah. Saya cek dulu. Pakai Google Translate. Translate. Murah. Kalau murah itu apa? Indonesia ke Inggris. Kalau murah itu inexpensive ya, bukan expensive ya seharusnya. Inexpensive. Bentar, saya tambahi less ya. Less expensive. Pakai bahasa Inggris. Oh iya, lebih murah ya artinya. Kalau tanpa less. Mahal. Wah. Oke lah, kita ngikuti alurnya. Apa namanya? Miliknya Google aja. Inexpensive murah, expensive mahal, less expensive lebih murah. ya sudahlah. Ini bedanya bukan guru bahasa Inggris sama dosen komputer, beda ya. Oke, kita lanjutkan. Di less expensive itu berarti alternatif yang lebih murah. Kemudian special equipment is required for the writing process. Diperlakukan apa namanya? Memerlukan special equipment is required. Diperlukan perangkat khusus gitu ya untuk proses penulisan. Special equipment is required for the writing process. Jadi ada equipment yang spesial ini diperlukan. Is required pasif ya. Pasif ya. Kalau ada subject is required berarti requirednya jadi pasif. For the writing process. Jadi untuk penulisan untuk proses penulisan. Kemudian provide flexibility and convenience. Memberikan fleksibilitas dan convenient, kenyamanannya. Ya, kemudian attractive for high volume product run. Artinya bahwa menarik untuk diproduksi dalam skala besar. Attractive for high volume production run. Kemudian read mostly memory. Jadi ada kalau PROM itu masih read only memory, kalau EEPROM kemudian flash memory ini read mostly memory. Ya. Jadi singkatannya itu di atas ya. Kalau EEPROM itu erasable, programmable, read only memory, kemudian EEPROM flash memory. Kemudian di bagian EEPROM itu proses penghapusan dapat dilakukan perform repeatedly, dapat dilakukan berulang kali. Kemudian more expensive than PROM, lebih murah daripada PROM. Lebih mahal, Pak. More ya, oh iya, kalau more lebih mahal ya. Wah, tadi saya terjebak lagi ini. More expensive berarti lebih mahal dari PROM, tetapi it has the advantage of the multiple update capability. Tetapi keuntungannya ini bisa dilakukan update, perubahan berkali-kali gitu ya, multiple. Jadi kapasitasnya dia itu bisa dilakukan multiple update. Kemudian EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory. It can write into any time without erasing prior content. Jadi bisa ditulis ya, bisa kita melakukan penulisan di EEPROM ini berkali-kali tanpa harus merubah konten, tanpa harus menghapus konten yang sudah ada, without erasing prior content.
Kemudian combine the advantage of non-volatile with the flexibility of being updatable in place. Apa ini artinya ini? Bisa lari-lari sendiri mana tadi? Ini. Combine, mengkombinasikan, artinya menggabungkan keuntungan gitu ya, of non-volatile with the flexibility of being update in days. Jadi menggabungkan keuntungan dari suatu yang non-volatil, dari yang non-volatil ya, dengan fleksibilitas yang dapat diupdate gitu. Gitu ya. Intinya gitu. Kemudian yang bawah, more expensive than EEPROM, jadi lebih mahal daripada EEPROM dari sebelah kirinya. Kalau sebelah kirinya itu lebih murah, berarti EEPROM ini lebih mahal. Kemudian flash memory. Di flash memory ini lebih update ya, memori flash intermediate between EEPROM and EEPROM in both cost and functionally. Jadi apa namanya, kalau kalimat intermediate ini bisa menggabungkan sebagai jembatan, menggabungkan antara EEPROM dan EEPROM ini dengan mempertimbangkan in both cost and functionally, dengan mempertimbangkan biaya dan fungsionalitasnya. Kemudian use an electrical erasing technology dan doesn't provide byte level eraser. Jadi menggunakan teknologi penghapusan ya, menggunakan listrik ya, teknologi penghapusnya menggunakan teknologi listrik, menggunakan listrik lah gitu. Kemudian doesn't provide byte level eraser. Jadi tadi ada penghapusan menggunakan electrically dan menggunakan byte level. Jadi untuk yang flash memory ini dia hanya support di teknologi penghapusan menggunakan teknologi listrik, tidak support atau tidak menyediakan penghapusan dengan menggunakan byte level. Ya, doesn't provide byte level eraser. Kemudian microchip ya is organizing, hilang lagi. So that a section of memory cell are erased in a single action or flash. Jadi microchip, chip yang kecil gitu ya, digunakan untuk menyimpan program. Itu diatur atau di manage ya, sedemikian rupa sehingga bagian sel memorinya terhapus dalam satu tindakan, dalam satu aksi, atau disebut dengan flash, action or flash gitu ya. Oke, ini gambar dari gambar dari DRAM yang 4 M×4. Kapasitinya 16 MB, lama ya. Ya ada pewaktu ya dan kontrol ya. Pewaktu dan kontrol ini menerima informasi dari RAS, CAS, WE dan OE. Kemudian ada counter yang fungsinya untuk refresh. Ya, ada MUX, ada row address buffer, ada column address buffer. Ya, itu ada chip-chip yang di dalamnya yang kita nggak pernah bongkar ya. Ya, secara teori beginilah ya, strukturnya itu. Multiplexing. Kemudian ada row decoder. Kemudian ada memory array. Ada lapisan-lapisan memori. Kemudian ada refresh circuit, ada column decoder, ada data input buffer, ada data output buffer. Ya. Kalimat-kalimat ini silakan dicari di literatur yang lain, mungkin di sini tidak ada. Apalagi ini ya, ada EEPROM yang kapasitasnya 8 MB sebelah kiri itu,
kemudian ada DRAM, dynamic RAM itu yang sebelah kanan 16 megabit ya. Itu strukturnya ya. Kalau dilihat dalam bentuk mirip fisik ya, kan punya kaki-kaki itu. Di memori yang punya kaki-kaki 1000 ya. Ditancapkan kakinya kan ada kuning-kuningnya banyak, kaki 1000. Memori itu kaki 1000. Kemudian ini ada organisasi di bagian memori ya. Ini kapasitasnya 256 kilobyte, berarti 1024 byte ya. Ada MAR ya, ada decode, ya, mendecoder dari suatu word ya. Kemudian ada buffer, memori, register atau MBR. Ya itu silakan dipelajari ya. Kita kan nggak pernah bongkar ini ceritanya. Ya, kita lihat aja. Dari 256 itu mendekod 1 of 512. Nah, ini di bagian bawah 512 watt by 512 bit chip. Kemudian di dekode 1 of 512 bit sensor. Kemudian ini organisasi memori 1 megabyte, lebih kompleks lagi ini. Memori yang kapasitasnya kecil-kecil ya lebih kompleks ya strukturnya. Nah ini nggak kelihatan ini apa yang di atas. Interleave memory. Interleave itu apa ya, lapisan ya. Ada yang punya makna lain ya. Apa interleave itu? Ini saya rubah ke sini aja. Apa interleave itu? Ya, lapisan gitu aja ya. Compose of collection of DRAM. Ini di inti tadi arahnya lebar ke situ. Nah, ini ya. Saya hapus aja. Nah, gini aja. Compose of a collection of DRAM chip atau terdiri dari kumpulan chip DRAM. Kemudian di lapisan 2 dari dalam itu group together to form a memory bank. Dikelompokkannya pengelompokan untuk membentuk bank memori. Kemudian each bank is independently able to service a memory read or write request. Setiap bank ya itu secara independen dapat melayani permintaan able to service, melayani permintaan read and write request, melayani permintaan read and write. Kemudian K-banks can service K-request simultaneously, increasing memory read or write read by a factor of K. Jadi K-bank dapat melayani permintaan K ya secara simultan, secara bersamaan. Simultaneously itu secara bersamaan. Ini dapat meningkatkan kecepatan baca atau tulis ya dengan faktor K. Kemudian yang terakhir adalah
jika word memori yang berurutan disimpan di bank yang berbeda, maka transfer block pada memori itu akan dipercepat. Ini interleave memory. Kemudian ada error correction. Ada yang hard failure, ada yang soft error. Hard failure ini kegagalan yang apa? Fatal ya itu ya. Kegagalan yang hard, kegagalan yang keras, gitu, kegagalan yang fatal. Kegagalan yang fatal dari error correction ini ya, menyebabkan apa yang dapat menjadikan hasil atau akibat dari hard failure ini. Yang pertama adalah permanent physical defect. Cacat fisik yang permanen. Otomatis kalau cacat fisik yang permanen itu kan nggak bisa digunakan untuk apa? Menyimpan ya. Kemudian memory cell or cell affected cannot reliable store data but become stuck at 0 or 1 or switch erratically between 0 and 1, 0 and 1. Apa maksudnya? Jadi sel memori ya, sel memori atau sel yang terpengaruh tidak dapat, yang terpengaruh pada mungkin pada permanent defect ini ya. Di memori sel atau sel yang terpengaruh tidak dapat menyimpan data dikarenakan dikarenakan ada kemacetan gitu ya, ada kemacetan. Stuck itu kan macet ya. Data but become stuck, ada kemacetan pada biner 0 atau 1 ya. Tapi juga bisa karena switch erratically between 0 1. Adanya peralihan secara tidak menentu ya antara 0 dan 1. Nah, ini can be caused by, jadi ini dapat disebabkan oleh lingkungan yang sangat tidak mendukung. Harsh environmental abuse. Kalau lingkungan yang tidak mendukung atau lingkungan yang merusak. Misalnya panasnya berlebih ya, sehingga terjadi kekacauan dalam penulisan atau koreksi. Kemudian manufacturing defect, cacat pabrik. Habis beli rusak ternyata. Kemudian wear karena pemakaian. Wear itu apa wear ya? Ada yang tahu artinya? Ya pemakaian tadi itu Pak, benar. Kenapa? Ya pemakaian tadi itu Pak, benar. Ya, pemakaian yang mungkin apalah gitu ya. Kemudian soft error. Ya, soft error ini terjadi karena peristiwa yang acak ya, random itu kan peristiwa yang acak. Kemudian peristiwa acak ini tetapi sifatnya tidak merusak. Ya, peristiwa acak dan tidak merusak, tetapi peristiwa acak ini mengubah isi satu atau lebih sel memori, tapi nggak rusak. Ini disebut dengan soft error. Kemudian non-permanent damage to memory. Jadi tidak ada kerusakan permanen pada memori. Paling ya bit-bitnya mencar gitu. Makanya perlu difragmented gitu. Tapi itu kan untuk itu. Tapi di sini soft error-nya beda lagi. Kalau di dalam storage secondary storage hard disk itu ada metode metode defragmented. Defrag, mungkin ada yang pernah lakukan ya. Kemudian can be caused by penyebabnya gitu. Power supply yang bermasalah. Jadi satu daya yang bermasalah. Power supply nggak stabil digunakan untuk masih belum diganti. Gitu ya. Kemudian alpha partikel. Partikel alfa ini apa partikel alfa ini nanti dicarilah, saya belum cari ya literaturnya partikel alfa ini apa.
Ya, disisipkan atau ditancapkan boleh. Kemudian error correcting code function. Jadi yang pertama ada data masuk gitu ya. Ada data masuk ke dalam memori. Ya, kemudian ada di perbandingan gitu. Apakah data yang masuk dengan data yang dibandingkan itu beda? Maka di sini ada korektor ya. Setelah dikoreksi data benar, maka di situ ada data out gitu ya. Ketika ada dalam proses perbandingan itu ada yang salah, maka ada error signal. Ya, yang paling atas. Ya, artinya data masuk dulu. Kalau datanya nggak masuk, kemudian ada suatu pembanding, gitu ya, maka tidak mungkin ada perbandingan. Ketika data masuk, ada pembanding. Ya, ketika ada signal yang error, maka pada saat compare ini, maka di situ ada korektornya, ada pengkoreksinya. Kemudian cara melakukan error koreksi juga bisa menggunakan metode Hamming error correction code atau disebut Hamming code. Ya, Hamming code itu kalau kita lihat di sini ya, ada ABC, ada satu lingkaran ABC, di mana A itu ada satu data, ya, ada 3 data, satu, di mana ada irisan gitu ya, ada irisan. Jadi A dan B itu isinya sama, ya, kemudian beda ya, A dan B itu irisannya sama ya. Kemudian pada bagian AC ini irisannya sama dengan irisan AB. Lah. Bagaimana cara melakukan Hamming error code ini? Ya, pada bagian A, B, C dan D disebut itu ada step by step ya, sehingga di situ adanya proses error correcting sampai dengan benar. Kemudian pada tabel 52, increase in word length with error correction. Jadi memperbanyak in word length with error correction. Jadi data bit yang pertama 8 gitu. Kemudian pada single error correction itu ada proses check bit ya. Ya, separuhnya ini 8, kemudian check bitnya 4, kemudian proses increase-nya 50. Proses increase-nya 50. Kemudian ada 16 data bit, kemudian check bitnya 5. Ini kurang dari 50% berarti. Di proses increase-nya harus 31,25. Kemudian ada data bit 32, check bitnya 6. Ya. Nggak sampai 1/4 ya, lebih ya. Maka proses increase-nya 18,75. Kemudian data bitnya 64, check bitnya 7, 128, 8, 25, 69. Jadi mulai dari bit data ini 8, kemudian perkalian 2, ya, 8, 16, 32, 64, 21, 28, 25, 26, tetapi pada check bitnya itu di data bit 4 ini cuma perhitungan aritmatiknya tambah 1 semua ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Ya, kalau coba kita hitung, saya hitung pakai kalkulator. Dibagi 32 dikalikan 100 itu ya 18,75. Jadi single error correction ini persen increase-nya itu merupakan perbandingan ya, merupakan perbandingan dari check bit dan data bit ya.
Jadi check bitnya itu ditaruh di atas dibandingkan dengan 8 dikalikan 100% gitu. Itu menjadi 50% ternyata, gitu hitungannya. Kemudian sama juga di check bit yang 9 dibagi 256 itu ketemu 0,0352 dikalikan 100 jadi ketemu 3,52. Kemudian pada single error correction atau double error detection ini ketika check bitnya 5 itu increase-nya 62, 637, 7. Nah, ini ketika check bitnya dirubah ya. Bagaimana misalnya kemungkinan ya ketika data bitnya 8, check bitnya 5 gitu ya. 16, 6 ini saya coba lihat lagi di persentase. 10, 9 dibagi 128 dikalikan 100. Oke, betul berarti. Jadi di sebelah kanan ini juga persen increase itu diambil dari check bit yang 5 ini. Itu dibagi dengan 8 dikalikan 100. Jadi nilai increase-nya di situ. Kemudian layout of data bit and check bit. Nah, layout-nya seperti ini. Ada posisi bitnya 12, kemudian number posisinya 1100, kemudian data bitnya D8, check bitnya begini, bla bla bla. Nah, ini perhitungan ini kan tergantung pabriknya ya. Kemudian apa ini? Check bit kalkulasi check bit. Oke, langsung kita ke pengertiannya. Kalau ke arsitekturnya mungkin teman-teman bisa menggali lagi di di internet ya. Oke, kita lanjutkan terkait dengan Advanced DRAM Organization. Jadi DRAM ini organisasinya seperti apa gitu ya. One of the most critical system bottleneck when using high performance processor is the interface to mine internal memory. Di salah satu hambatan ya, salah satu sistem salah satu hambatan sistem yang paling kritis, salah satu sistem yang paling kritis itu bottleneck gitu loh. Sistem bottleneck itu ketika kita menggunakan prosesor dengan kinerja yang tinggi. Ya, dengan kinerja yang tinggi. Artinya dengan kinerja yang tinggi ini berakibat kepada laju data antara prosesor dan internal memori yang lain atau internal memori utama gitu, RAM berarti. Kemudian the traditional DRAM chip is constrained by both by its internal architecture and by its interface to the processor memory bus. Jadi chip tradisional DRAM ini dibatasi oleh arsitektur internalnya, ya, is constrained ya, terbatas oleh arsitektur internalnya. Ya. By its interface to the processor memory bus. Ya, memang terkait dengan by its interface to the processor memory bus. Ya, ke bus memori ya, prosesor.
Kemudian a number of enhancements to the basic DRAM architecture have been explored. Jadi beberapa peningkatan, ya, ada banyak peningkatan pada arsitektur DRAM ini yang telah eksplorasi. Salah satunya adalah skema yang baru-baru ini pada saat ini itu mendominasi market, ya, mendominasi pasar, antara lain SDRAM dan DDR RAM atau DDR, ya. Jadi Advanced DRAM Organization ini merupakan perkembangan dari RAM itu sendiri untuk mengatasi kritikal dari sistem yang bottleneck, sistem yang macet, sistem yang mengalami hambatan, yang mengurangi performa prosesor dikarenakan interface-nya internal memori utama. Gara-gara interface dari memori utama ini itu terjadi hambatan, ya, sistem, ya, akhirnya akan mengurangi kinerja dari prosesor itu. Maka DRAM ini merupakan tradisional chip yang mana arsitektur internalnya, ya, maupun antarmukanya ini gebas memori prosesor. Dan ini yang sangat banyak kita temukan di pasar saat ini. Yang paling akhir ini kan SDRAM apa DDR, ya? DDR, Pak. Miliknya notebook itu namanya apa? Tetap DDR, ya. Nah, saya sendiri jarang buka komputer soalnya. Kalau buka notebook hampir nggak pernah. SDDR, Pak. Apa? Pakai S, Pak, depannya biasanya. SDRAM, ya? Ya, SDRAM, Pak. Kecil soalnya, Pak. SDRAM DDR gitu, digabung gitu. Iya, sodim kan, Pak. Ya. Karena kita kan bukan bukan servis, ya, jadi hampir nggak pernah bongkar-bongkar, ya. Kalau pengen tahu isinya komputer, ya lihat di YouTube, melihat orang bongkar laptop sama bongkar komputer itu. Betul nggak, ya? Ya, itu bisa dipelajari, ya, secara online di YouTube itu, ya. Untuk memahami, sekarang posisinya kan di rumah, saya nggak memegang hardware maksudnya hardware yang pretelan itu. Karena memang saya tidak menjual komputer itu sebenarnya cocok digunakan untuk praktikum. Saya megang memori ini, saya pegang di tangan misalnya. Dan tidak bisa, ya, karena saya belum beli memori. Kalau di komputer, kalau di kampus, ya, mungkin bisa, karena ada memang perangkat yang digunakan untuk praktikum. Itu komputer yang jelek-jelek, ya, komputer yang murah-murah yang digunakan untuk praktikum, retelan gitu, ya. Dan kita bisa belajar bersama. Jadi kalau seperti ini kita WFH semua, lihatnya, ya, di YouTube. Kalau nggak di YouTube, ya di Google gitu, ya, atau pakai simulasi. Jadi Advanced DRAM Organization ini adanya peningkatan, yang namanya advance itu kan peningkatan, ya, dari DRAM yang biasa itu. Adanya peningkatan secara arsitektur, ya, sehingga DRAM yang advance ini itu dieksplorasi sehingga menghasilkan performa yang lebih baik. Kemudian
menghasilkan apa namanya kebutuhan yang dipakai oleh hampir semua perusahaan di dunia menggunakan SDRAM kan, itu kan disepakati secara umum, tergantung siapa yang memproduksi gitu. Jadi kalau di dalam hardware begini itu kan portnya, kemudian apa namanya, kalau di dalam jaringan itu ada namanya RFC, request for comment, atau dokumen acuan yang terkait dengan protokol. Ya. Protokol itu sama semua ya, protokol WiFi, protokol email, protokol email kan ada POP3, ada IMAP, ada apalagi itu semuanya diatur ya, sehingga sebuah perusahaan itu tidak boleh menghasilkan memorinya masing-masing, harus ada standarnya. Standar protokol itu yang mempunyai adalah atau disebut dengan dokumen RFC, request for comment. Kemudian ada synchronous DRAM ya, atau disebut dengan SDRAM. Apa maksudnya ini? Ini salah satu dari bentuk DRAM ya. Salah satu dari bentuk DRAM, ya tentunya ini yang paling banyak digunakan. One of the most widely used form of DRAM. Kemudian bagaimana pertukaran datanya? Di pertukaran data dengan prosesor yang disinkronkan ini itu melalui sinyal clock, melalui clock signal. Ya, kemudian ya signal clock yang sifatnya eksternal ya, kemudian dijalankan dengan kecepatan yang full, yang penuh ya oleh prosesor ya atau memori bus tanpa memaksakan status menunggu. Ya, jadi proses sinkronisasi atau perpindahan atau pertukaran data ini dia menggunakan clock signal ya, menggunakan signal clock. Ya. Kemudian dengan akses sinkron ya, with synchronous access, the DRAM move data in and out under control of the clock system. Ya, jadi DRAM memindahkan data masuk dan keluar itu di bawah kendali sistem clock namanya. Di proses perpindahan data masuk dan keluar itu dikontrol oleh namanya sistem clock. Otomatis kan lebih canggih lagi. The processor or other master issue the instruction and address information which is logged by the DRAM. Jadi prosesor atau other master, ya master yang lain, yang mungkin di sini adalah apa namanya suatu device yang terkait dengan move data, ya perpindahan data masuk dan keluar. Jadi processor or other master issue the instruction and address information which allowed by DRAM. Jadi prosesor atau master yang lain itu akan mengeluarkan instruksi dan informasi alamat yang latch itu apa namanya, latch digembok gitu ya oleh DRAM. Kemudian DRAM merespon sejumlah siklus clock. Jadi DRAM ini melakukan respon terhadap suatu set ya dari siklus perputaran clock, siklus clock. Kemudian sementara itu master yang lain tadi itu dapat dengan aman melakukan tugas
line saat SDRAM sedang diproses. Ya karena ada sistem clock tadi ya. Sistem clock itu kan berarti di situ ada ketika ada perintah maka sistem clock ini melakukan melakukan proses organisasi. Bagaimana dia melakukan pewaktu untuk proses pemindahan data. Kemudian ini adalah gambar terkait dengan sinkronos DRAM ya. Ada apa lagi? Ada comment decoder and clock generator, ada mode register, lengkap ya. Ada baris address latch. Nah, ini itu pada poin 1 yang di bagian bawah. The process or other master issue the instruction and address information which is lacked by DRAM. Kemudian ada MUX ya, multiplexer, disingkat MUX. Kemudian yang terkait dengan comment decoder. Comment itu perintah ya, decoder itu berarti mengubah kode. Dan clock generator. Clock generator itu dia sebagai generate suatu pewaktu ya, generate pewaktu. Nah ini terhubung dengan mode register, kemudian kolom dari address lag, ya. Kemudian terhubung juga dengan reverse controller, kemudian terhubung juga dengan bank control logic, kemudian terhubung juga dengan data in buffer, data buffer yang masuk gitu ya. Sampai dengan apa lagi? Sampai dengan kolom decoder. Ya. Sampai dengan kolom decoder. Data in-nya di mana? Ini data in-nya di bagian atas ya, paling kanan. Ya. Data in buffer. Ya. Semua itu dilakukan sangat berirama ya, karena semuanya itu sudah dirancang sedemikian rupa oleh aplikasi. Ya. Kemudian ini gambar dari SDRAM pin ya, segment. Jadi ada pin 01 sampai A0 sampai A12 itu digunakan untuk menginputkan alamat. Kemudian pin BA0 sampai BA1 itu sebagai baris daripada bank alamat. Kemudian CLK itu digunakan fungsinya sebagai clock input. Kemudian CKE itu sebagai clock enable, mengaktifkan clocknya. Kemudian CS ini digunakan untuk chip select, bagaimana dia memilih chip. Kemudian RAS ini digunakan untuk row address strobe. Kemudian CAS column address strobe, WE write enable, jadi mengaktifkan fungsi write. Kemudian DQ0 sampai dengan DQ15 ini digunakan untuk menginput atau mengoutputkan data. Kemudian DQM ini fungsinya untuk data max. Jadi ini adalah pin kaki ya, kaki-kaki RAM gitu ya. Ada kaki-kakinya itu. Kaki itu ini klasifikasinya di sini. Untuk apa saja A0 sampai A12 ini pada tabel 53. Mana 53? Ya, cari ya 53 tadi di mana ya. Kemudian timing untuk read SDRAM ya. Ini seperti ini. Jadi ketika clock diaktifkan itu ada time 0, time 1, time 2 sampai time 8. Nah, ini kan ada pulse ya. Yang bawah dan atas ini kayak gelombang bawah atas gitu ya. Nah, pada proses pertama ini ada proses read A. Gitu. Read A, kemudian di situ ada hubungan dengan NOP sampai dengan selesai. Kemudian ada DQ.
Ya, DGI itu fungsinya sebagai data max ya. Ada data sebagai data input juga ya, dan juga sebagai data output. Di out ada di out 0, di out 1, 2, 3. Ya. Oke, kita lanjutkan ke double data rate SDRAM. Apa yang double data rate SDRAM? Itu disebut dengan DDR SDRAM. Nah, DDR SDRAM ini dikembangkan oleh JEDEC, Solid State Technology Association. Ya. Kemudian banyak perusahaan yang membuat DDR ini ya. Jadi banyak perusahaan yang membuat chip DDR ini. Kemudian banyak digunakan di komputer desktop dan server. Kemudian DDR ini itu mencapai kecepatan data ya, apa namanya, DDR ini dengan kecepatannya itu ya, itu dalam 3 cara. Yang pertama adalah transfer data itu disinkronkan baik melalui sisi tepi, the rising and falling edge, ya. Sisi tepi atas maupun sisi tepi bawah gitu ya. Ya, dari sebuah clock gitu. Dari suatu clock. Kemudian tidak hanya tepi atas saja ya, tetapi di 2 tepi tadi. Jadi rising and falling edge. Kemudian kedua, DDR ya digunakan, DDR menggunakan ya, DDR use secret clock. DDR ini menggunakan kecepatan clock yang lebih tinggi ya pada suatu bus untuk meningkatkan kecepatan transfer. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa dilakukan dengan cara melakukan buffering atau buffering scheme is used. Di pertama menggunakan yang disinkronkan dengan 2 sisi ya, sisi dari clock ya, sisi rising, sisi atas maupun sisi bawah. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan kecepatan clock yang lebih tinggi pada bus ya, dengan tujuan untuk meningkatkan transfer rate. Dan yang ketiga ini menggunakan skema buffering. Karakteristik DDR ini ya, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Sekarang ada DDR5 enggak? Belum ya? Bentar lagi harusnya. Masih DDR4 Pak. Soalnya ntar sama ini Intel keluarin CPU baru itu langsung support DDR5. Nanti kalau ada DDR5 langsung beli ya. Tapi nggak Mahal, Pak. harus beli perangkat motherboard lagi ya. Biasanya kalau RAM itu terkait dengan slotnya. Kalau slotnya beda ya nggak bisa ditancepin gitu. Tapi tidak tahu ya. Kalau DDR1, DDR2 itu kan beda ya slotnya ya. Betul ya? Kurang tahu, Pak. Slotnya berbeda. Masing-masing DDR beda Pak. Saya juga belum bongkar-bongkar ini. Beda jumlah pin, Pak. Kenapa? Bedanya jumlah pinnya. Beda, Pak. Iya. Beda ya slotnya. Oke, pinnya juga beda berarti. Ukurannya juga beda, Pak. Ukurannya juga beda. Oke, gambar apa lagi? Ya, gambar dari generasi ke generasi ya kayaknya. DDR generasi ya. Generasi ke-1, 2, 3, 4 ya. Pertama SDRAM yang paling atas. Kemudian DDR, DDR2, DDR tok ini DDR1 kayaknya. DDR2, DDR3, DDR4. Apa yang beda ini?
Ayo kita lihat bareng-bareng apa yang beda ini. Memory array-nya ya. Kalau SDRAM itu memory array-nya itu cuma 1N ya, satu baris itu. Memory array 100 sampai 150 MHz. Kalau DDR1 itu 2N ya. Kemudian DDR2 4N, 8N. 8N itu gambarnya numpuk, itu memori array-nya numpuk itu kan. Kalau yang 1N, 2N, 4N ini enggak numpuk. 8N tumpuk, satu gambar belakang itu ada lagi itu. MUX multiplexernya sama. Kemudian kalau di SDRAM itu tanpa MUX ya. Langsung I/O gitu. Memori array langsung I/O. Kalau di DDR1 sampai DDR4 dia menggunakan MUX. Belum ada lagi yang DDR4 ini ternyata dibagi dua ya MUX-nya ya. Kemudian antar MUX-nya ya, artinya mungkin ada beberapa MUX, kemudian setiap beberapa MUX itu multiplexer ini dihubungkan menjadi satu MUX. Ya, ada perbedaan secara arsitektur ya kalau kita lihat. Kayak 2 channel jadiin satu gitu kayaknya. Iya, boleh lah. Kemudian flash. Nah, ini yang flash memory ini tentunya lebih cepat ya, betul nggak ya? Saya sudah nggak pernah bandingin ya. Siapa yang pernah bandingin ROM itu? Atau pernah menuliskan satu program ke ROM? Belum ada ya. Dan nanti kalau masuk perusahaan baru bisa ya. Perusahaan hardware. Oke, flash memory ini digunakan baik untuk internal memory maupun digunakan untuk eksternal memory. Ya, secara function ya. Kemudian pertama kali dikenalkan pada pertengahan 1990-an. Kemudian merupakan perantara antara EEPROM dan EEPROM ya, dalam hal biaya dan functionality. Kemudian use an electrically erasing technology like EEPROM. Jadi dia menggunakan penghapusan data secara electrical ya, teknologi seperti halnya EEPROM. Ya. Kemudian bisa dimungkinkan untuk menghapus data, it is possible to erase just blocks. Jadi dimungkinkan untuk menghapus hanya blok memori ya, hanya blok memori, jadi just blocks of memory rather than an entire chip. Ya, daripada seluruh chip. Kemudian get its name because the microchip is organized so that a section of memory cell are erased in single action. Hanya satu aksi gitu ya. Jadi gets a name because the microchip is organized. Jadi microchip ini diatur sedemikian rupa sehingga bagian sel memorinya itu terhapus dalam satu aksi saja. Ya, ketika satu aksi action, ya misalnya klik gitu ya, maka section ya, satu seksi ya, a section of memory cell itu terhapus. Ya. Kemudian doesn't provide byte level eraser. Jadi tidak menyediakan penghapuskan pada tingkat byte. Ya, penghapuskan tadi kan ada electrically dan ada byte level. Ya. Sehingga flash ini tidak menggunakan byte level. Tidak menggunakan byte level ketika menghapus. Level byte. Satu byte berapa bit? 8 bit, Pak. 8 bit ya. Kemudian 1 KB berapa byte? 1 KB berapa byte? Kayaknya besar.
10, 20, 4 byte. Nah, itu perlu belajar lagi ya. Oke. Kemudian use only one transistor per bit so it achieve the high density. Hanya menggunakan satu transistor per bitnya. Jadi satu bit itu satu transistor. Hanya menggunakan satu transistor per bitnya. Sehingga mencapai kepadatan tinggi pada EEPROM. Ya, karena di situ pasti banyak transistornya. Jadi, kalau banyak transistornya kan, kalau transistornya dipadatkan kan berarti kepadatan transistornya tinggi sekali. Oke, kemudian operasi pada memori flash. Ya, jadi ada operasinya ya. Yang sebelah kiri itu ada flash memory cell in one state. Kemudian flash memory cell in zero state sebelah kanan. Yang beda apa itu? Kalau yang atas transistor structure-nya ini ada control gate. Gate itu apa? Gate itu pintu ya, yang menghubungkan antara N-plus DRAM dan N-plus source ya, dengan base substrate. Itu pakai transistor structure. Nah, kemudian yang flash memory cell in one state ini ada control gate yang mengatur pintunya, kemudian ada floating gate, ya. Kemudian ada N-plus DRAM, ya. Ada N-plus source. Kemudian di sebelah kanan itu hanya control gate, N-plus DRAM, N-plus source, kemudian base substrate. Kemudian flash memory structure. Ya, gitulah gambarnya ya. Nah, ini lebih rumit lagi apa ini? Ini Kvyat graph for flash memory. Graph itu kan menghubungkan antara satu FG dengan FG yang lain. Ya, kita lihat saja, di situ ada apa saja komponennya pada graf ini. Pada graf ini kan ternyata ada banyak hubungan. Di graf itu menghubungkan ya, antara fungsi satu dengan fungsi yang lain. Ya, fungsi apa saja di sini? Fungsi NOR dan fungsi NAND. Halo? Ya. Itu kan saya kita. Komputer desktop dah. Laptop. Ya. Nang kapan butuh? Nah, nang ya ikut tuai jam-jam siji aku tak berangkat rono nang wis milu gak apa-apa tak golek nang ITC kan. Ya tak golek. Tapi seperangkat ikut desktop tok ta. Ya. Oke, ada fungsi NOR. NOR itu apa? Not or. Not or. Kalau NAND? Not M. Not M. Oke. Ini masuk di mata kuliah digital apa ya? Lupa saya. Mata kuliah karena kita nggak masuk terlalu dalam di komponennya. Ya, misalnya di dalam itu apa namanya fungsi NOR, XOR atau apa, kita nggak masuk situ karena itu di sistem digital kalau nggak salah.
Nah, memang sistem digital itu bagian daripada arsitektur komputer, tapi lebih dalam lagi. Sistem digital itu yang ngajar mestinya orang elektro. Oke. Nah, di dalam NOR itu ya arsitekturnya ya di atasnya itu. Ya, NOR ada. sama NAND ini kayak IC gitu Pak ya? Ya, kalau di elektro kan pin itu kan, apa namanya, bangsa perangkat elektronika itu kan. Tapi saya di dalamnya nggak pernah terlalu detail ya tentang NOR sama SOR, bagaimana di dalam sistem digitalnya itu. Ya, tetapi kita lihat secara arsitektur umumnya saja, arsitektur secara umum saja. Jadi di dalam NOR itu ya ada apa namanya, ada standby powernya, cost per bitnya. Lah kita kan nggak mungkin belajar bahasa assembly di sini tuh. Ya, kita nggak mungkin belajar assembly. Secara arsitektur kita hanya sedikit membahas tentang apa namanya, fungsi-fungsi saja sebenarnya. Fungsi dari ini tidak masuk pada perhitungan. Logikanya juga nggak masuk. Memang ada beberapa apa namanya, beberapa kampus yang sedikit membahas tentang sistem digital, tetapi sebenarnya itu masuk di mata kuliah sistem digital, tidak masuk di mata kuliah arsitektur. Kalau seandainya di mata kuliah arsitektur komputer dibahas sampai 2 semester nggak akan selesai. Ya intinya di situ ya, dalam artian kita memahami secara apa namanya, apa yang digunakan, pendekatan graph apa yang digunakan dalam flash memory itu berarti menggunakan Kvyat graph, gitu aja. Nah, di dalam Kvyat graph itu pendekatannya apa saja, ada NOR, NOR ya, ada NaN gitu ya. Nah, di dalam NOR sama NaN ini apa saja? Oh ternyata di sini ada banyak. Jadi seorang penulis buku ini itu tidak menjelaskan secara detail ya. Detail di dalam NOR itu ya cuma digambarkan dalam bentuk graf gitu. Graf yang terhubung gitu. Graf yang terhubung. Jadi graf itu harus terhubung, setidaknya ada 2 titik. Kalau dalam matematika itu kan. Ya minimal 1 titik sih, tetapi kalau 1 titik kan nggak mempunyai makna apa-apa. Terhubung paling tidak 2 titik. Nah di sini ada ada node dalam setiap graf. Ada node standby power itu di bagian NOR. Ada node EC atau kode execution, ada node read speed. Nah itu node-node yang terhubung. Berarti ada 3 node yang terhubung ya. Nah 3 node ini terhubung dengan apa namanya, dengan low apa namanya, terhubung dengan, kalau kita baca ini ada garis yang pakai kayak anak tangga ini. Nah, ini ternyata menjelaskan beberapa bagian ya yang terhubung dengan 3 node ini. Ya masuk pada pusaran apa namanya, bintang ya. Kayak seperti bintang yang sebelah kiri ini. Ada high, ada hard, ada low, ada low, ada low, ada low. Ya, ternyata yang terhubung dengan standby power, dengan read speed-nya ini, dan terhubung juga dengan kode eksekusinya ini masuk pada low activity power. Activate power, itu mengaktifkan suatu power. Jadi perlu namanya low, kemudian high, kemudian hard. Ya kita nggak tahu itu secara dalam di dalamnya itu seperti apa, kita nggak tahu. Kemudian standby power ini juga terhubung dengan cost per bit. Ya, terhubung sebelah kanannya dan sebelah bawahnya itu terhubung dengan activity power. Kemudian terhubung dengan file storage use. Ya, yaitu apa namanya, tempat penyimpanan file yang digunakan. Kemudian terhubung dengan write speed and capacity.
Jadi ini adalah hubungan-hubungan aja. Jadi perhubungan ini secara detail kita nggak dapat ya, nggak dapat literasinya. Ini langsung ke hierarki ya. Jadi kita nggak dapat literasi detailnya gitu. Kemudian di bagian NaN juga ini juga graph juga. Ini dua-duanya ini disebut dengan Kvyat graph. Ya, ini kalau di bagian graph ini kita bisa mempelajarinya di matematika ya. Ya, bagaimana menghitung graph. Ya, ada graph ya. Ya, pada intinya dari dua fungsi NOR dan NaN ini itu sama-sama ada activate power-nya, ada standby power-nya, ada write speed-nya, ada capacity-nya, ada kode execution-nya, ada cost per bit-nya, ada file storage. Cuma di file storage di bagian NaN ini itu menjadi suatu node. Tapi kalau di bagian NOR ini tidak bukan bagian dari node. Tapi digambarkan pada satu baris yang ada seperti anak tangganya itu. Jadi node itu kan simpul-simpul ya. Ini simpul-simpulnya terhubung. Low, easy, high, low gitu ya. Itu. Nah, sedangkan yang sebelah kiri itu low, easy, high. Nah, ini ada beberapa yang tidak terhubung langsung dengan menggunakan simpul. Kemudian ada hierarki memori ya pada RAM ya. Yang pertama adalah SRAM, itu merupakan hierarki tertinggi. Kemudian DRAM, hierarki terendah. NAND flash lebih rendah daripada DRAM. Kemudian hard disk itu lebih rendah lagi. Ini secara hierarki structure terkait dengan increasing performance and endurance. Ya, semakin ke atas semakin cepat apa lambat ini? Halo. Harusnya makin cepat, Pak. Semakin cepat, Pak, semakin ke atas. Cepat, ya. Itu kan ada tulisannya, cepat, Pak. Makin ke atas increasing. Cepat dengan decrease. SRAM ya. SRAM lebih cepat daripada DRAM. DRAM lebih cepat daripada NAND flash. Gitu ya. Iya, Pak. NAND flash lebih cepat daripada hard disk. Nah, hard disk lebih lambat. Itu Pak, mungkin pakai piringan itu Pak. Ya, pakai flatter ya. Pakai piringan. Apalagi ini ya. Gambarnya kecil-kecil nggak terlihat. Ini adalah teknologi dari RAM yang non volatil gitu. Secara garis besar ya. Kemudian kesimpulannya adalah semikonduktor dari memori utama yang dibahas adalah organisasinya, kemudian membahas tentang DRAM dan SRAM, tipe dari ROM, logika chip, kemudian paket dari chip, kemudian modul-modul organisasi, kemudian interleave memori itu lapisan ya memori, kemudian DDR, DRAM ya, ada yang sinkronos dan ada yang DDR SDRAM. Kemudian ada flash memory tadi itu terkait dengan operationnya, kemudian ada Kvyat graph itu terkait dengan NOR dan NaN-nya, kemudian ada never non-volatile solid state memory technology. Ya, saya kira itu. Oh iya, ini sudah berapa jam ya? Satu jam setengah Pak. 1 jam setengah. Kita tunda minggu depan aja ya itunya. Baik Pak. Itu presentasinya. 6 kelompok dulu lah. Ini saya hari ini ya, kalau kita agak membahas full PPT ini ya bisa memakan waktu sampai 1 jam lebih ternyata ya. Oke, enggak apa-apa. Hari ini saya ada perlu
Jadi mungkin kalau nggak ada perlu mungkin bisa PPT-nya sekarang ya. Diperdalam aja PPT-nya masing-masing sehingga menghasilkan presentasi yang memuaskan ya. Oke, kemudian yang hadir hari ini ada berapa orang ini? 47. 47 mestinya yang nggak hadir 2 orang. Saya lihat dulu. Ada 49. Ada orang ya? Yang nggak hadir siapa ini kira-kira? Rizky Iqbal ada? Halo, Rizky Iqbal ada? Hadir, Pak. Tes. Hadir. Nggak ada ya? Iqbal Cakiki? Pak, tadi Rizky Iqbal ada, Pak. Ada ya? Iqbal Cakiki? Di chat, Pak. Iqbal Cakiki sama Rizky Iqbal, Pak. Oh ya, ada. Kemudian Galang Wahyu Pratama, Hadir, Pak. Yasfa Ainun Abdullah, Hadir, Pak. Muhsin Arif Nur Farel, nggak ada ya? Jihadi Wafa Al-Farisi, Hadir. Dimas Hadir, Pak. Kazuki itu, Hadir, Pak. Jihadi Wafa tadi hadir ya? Hadir. Dimas Asfi, Raihan, Hadir, Pak. Fadel Muhammad, Hadir, Pak. Sarif ada ya? Ada, Pak. Dia Putra Akmal, Hadir, Pak. Nathan Syah Widianto, Bisa ke toilet, Pak. ke toilet ya? Ada. Iya. Muhammad Arif Rahman, Hadir, Pak. Widat Albar, Hadir, Pak. Muhsin Arif Nur Farel nggak ada ya? Ada, Pak, di chat. Di chat ada, Pak. Oh, di chat ada ya? Kalau absennya merasa masuk, chat saya aja, nanti saya rubah kalau seandainya terlewati ya. Kemudian Widat Albar Maula, Hadir, Pak. kemudian Lorenzo, Hadir, Pak. Gilang Niko, nggak jawab ya. Rizky Agung, Hadir, Pak. Farel Ahmad, Hadir, Pak. Riko Nasrullah Akbar, Hadir, Bapak. Pak Udin Ali, Hadir, Pak. ini Bahu Udin ini kayak Kiai NU ya, Gus Bahak. Bukan, Pak. Muhammad Rifki Sabri, Hadir, Pak. Jerry, Hadir, Pak.
Rizaldi Farhan, Hadir, Pak. Naufal Nabi Al-Siddiq, Hadir, Pak. Ahmad Wahyu Suhardi, Hadir, Pak. Khairul Taka, Hadir, Pak. Vincentius, Vincentius, nggak ada. Muhammad Arjun, Hadir, Pak. Rizky Edo, Hadir, Pak. Muhammad Rafli, Hadir, Pak. Wira, Hadir, Pak. Lintang Satria, Hadir, Bapak. Muhammad Zain Wibowo, David Winsarif, Hadir, Pak. Zain Wibowo 2 kali ya, enggak dijawab. Muhammad Najah juga, Hadir, Pak. Nusa Adrian, Ilhamuddin kemarin juga nggak hadir kayaknya. Hadir, Pak. Oh, hadir ya Ilhamuddin. Ramadika, Hadir, Pak. oke. Fakir Lana, Hadir, Pak. kemudian Muhammad Rafli, Ilham Arif, Hadir, Pak. Muhammad Rafli, Hadir, Pak. Rifki Al-Malahi, nggak ada. Rifki Al-Malahi tidak ada. Haikal Hanis, Hadir, Pak. Bagas Mardika, Hadir, Pak. Iqbal Maulana Ahmad, Hadir, Pak. Zulfani Akbar, Hadir, Pak. Nur Sahjaya, Hadir, Pak. Irenia Ingrid Riwu, Hadir, Pak. Ahmad Naufal Hasibuan. Hadir, Pak. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Terima kasih, Pak. kita foto dulu ya. Saya belum lupa, saya WFA ini harus ada bukti ya. Jangan keluar dulu. Sebentar. Oh iya, di mana ya videonya ini? Bentar ya. Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, permisi, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ada yang ditanyakan? Sebelum saya Yang ada di chat, Pak, yang saya tanya. oke, nama